Sekitar 20 orang itu langsung mengepung Ardika dari segala arah. Bocah, untuk apa kamu bersikap seperti ini? Bisa-bisanya kamu berlagak hebat di hadapan kami, benar-benar sudah bosan hidup. Ketua kelompok itu sangat percaya diri, dia mengembuskan asapnya ke wajah Ardika, lalu mengulurkan lengannya, hendak menyerang bagian leher Ardika. Plak, sorot mata Ardika berubah menjadi dingin, dia langsung melayangkan satu tamparan ke wajah pria itu. Kemudian, sebelum lawannya sempat bereaksi, dia langsung menarik pergelangan tangan pria itu dan memutarnya, lalu memasukkan puntung rokok itu ke dalam mulut pria tersebut. Hamif, lidah ketua kelompok itu terbakar, membuatnya terus-menerus mengeluarkan suara kesakitan. Bocah, cepat lepaskan dia. Petugas keamanan lainnya langsung marah besar dan mengarahkan tongkat besi mereka ke Ardika. Bam! Ardika melayangkan satu tendangan ke arah ketua kelompok itu, hingga membuat tubuhnya terpental ke arah sekelompok orang itu. 1 menit kemudian, sekitar 20 orang petugas keamanan itu sudah tergeletak atau telungkup tak berdaya di tanah. Beberapa orang yang terlebih dahulu menghalangi Ardika itu, bahkan mengalami patah lengan dan patah kaki. Sekelompok orang tersebut menatap Ardika dengan tatapan ketakutan, seolah-olah melihat hantu. Biasanya, mereka selalu menindas orang-orang yang lemah, bahkan truk pengantar barang yang mengantarkan barang ke pabrik pun diperas oleh mereka. Mereka tidak menyangka hari ini bertemu dengan lawan yang begitu luar biasa kuat. Kalau saat aku keluar ada satu goresan saja di mobilku, aku akan mematahkan satu kaki kalian semua. Setelah melontarkan satu kalimat ancaman itu, Ardika langsung berjalan masuk ke dalam pabrik. Begitu memasuki pabrik, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah aplikasi peta dan mendekati titik merah yang terlihat di peta itu dengan cepat. Di sini tempatnya. Tak lama kemudian, Ardika sudah mendekati lokasi di mana mereka berada. Orang negara Nusantara sialan, siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Beberapa orang pria asing berambut pirang muncul di depan pintu. Mereka menatap Ardika dengan tatapan tajam. Salah seorang di antara mereka mengucapkan satu kalimat itu dengan dingin menggunakan bahasa negara Nusantara yang kaku. Ardika mengalihkan pandangannya ke arah orang itu dan berkata, "Kalian datang dari kota Gamiga. Bagaimana kamu bisa tahu?" Orang asing yang berbicara itu terkejut. Saat ini, beberapa orang asing lainnya mengucapkan beberapa patah kata dengannya dengan menggunakan bahasa asing, lalu mendongak secara bersamaan dan menatap Ardika dengan tatapan waspada. Bahkan sudah ada di antara mereka yang mengeluarkan belati dari saku pahanya. Orang negara Nusantara, siapa kamu sebenarnya? Siapa yang mengirimmu kemari? Orang asing yang tadi berbicara bertanya dengan suara dalam. Pada saat bersamaan, beberapa orang asing lainnya juga mengepung Ardika dengan waspada. Tepat pada saat ini, dengan iringan suara roda kursi roda, terdengar suara seseorang. Ardika, Yaori yang duduk di kursi roda muncul di depan pintu. Begitu melihat Ardika, ekspresinya langsung berubah drastis. Orang yang datang untuk mencabut nyawa kalian. Saat berbicara, Ardika langsung mulai bergerak untuk menyerang. Bunuh dia. Ekspresi beberapa orang asing itu langsung berubah menjadi ganas. Mereka menerjang ke arah Ardika seperti binatang buas sambil mengayunkan belati dalam genggaman mereka. Jangan bunuh dia, kita harus meminta uang darinya. Sebelum Yaori sempat menyelesaikan kalimatnya, ucapannya langsung terhenti. Dia membelalak kaget menyaksikan pemandangan di hadapannya. Bam! Ardika langsung melayangkan satu tendangan ke arah orang asing yang bertubuh kekar yang terlebih dahulu menyerangnya itu, hingga orang tersebut terpental sambil muntah darah, lalu terjatuh membentur tanah tanpa bergerak lagi. Plak! Satu tamparan lagi. Satu lagi orang asing yang terpental dengan lehernya yang terlihat miring dengan sudut pandang yang aneh. Ardika melayangkan pukulan dan tendangan tepat pada sasarannya. Setiap serangannya adalah serangan mematikan, langsung menyingkirkan satu orang asing. Saat ini, Yaori yang duduk di kursi roda benar-benar tercengang, dia merasa gugup setengah mati. Sebelumnya, kejadian di perusahaannya, Ardika langsung memanggil 1000 orang murid bela diri. Yaori belum melihat kekuatan Ardika. Awalnya dia kira para tentara bayaran Len ini pasti bisa mengalahkan Ardika. Namun, kenyataan yang terpampang nyata di hadapannya ini benar-benar di luar bayangannya. Ya Tuhan,
Ini adalah jurus bela diri paling luar biasa tim tempur negara Nusantara. Saat aku berada di medan perang, aku pernah melihatnya. Orang-orang negara Nusantara menyebut jurus ini sebagai tinju dewa perang. Dia bukan orang biasa, dia sudah berpengalaman di medan perang. Saat ini, orang asing yang sebelumnya berbicara itu berseru dengan nada bicara ketakutan.